Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab isim mufrad, isim tasniyah atau isim musanna, dan isim jamak. Adapun anggotanya yaitu Sylvia Haulina, NIM 2220088. Yang kedua, Lailatul Fauziyah, NIM 2220093. Yang ketiga, Muhammad Baihaqi, NIM 2220117. Yang keempat, Ihsanul Amal, NIM 2220140. Apa sih itu isim mufrad, isim tasniyah, dan isim jamak? Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fauziyah, NIM 2220093. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari isim mufrad. Sebelum saya menjelaskan apa itu isim mufrad, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu isim. Nah, isim adalah kalimatul dalat ala ma'na nafsiha walam taqtarin bizamanin, yang artinya isim mufrad adalah kalimat atau kata yang menunjukkan makna mandiri dan tidak disertai dengan zaman atau waktu. Dengan kata lain, isim ialah kata benda. Kayak misalnya contoh, Zaidun, Zaid itu isim. Kitabun, terus anak, nahnu, dan lain sebagainya, itu adalah isim. Nah, isim itu sendiri dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama, isim mufrad. Yang kedua, isim tasniyah. Dan yang ketiga, isim jamak. Nah, isim mufrad itu adalah ma laisa musanna wala majmu'an wala mulhaqon bihima wala minal asma'il khamsa. Isim mufrad adalah isim yang bukan musanna atau bukan tasniyah, bukan jamak, bukan mulhaq jamak atau mulhaq tasniyah, dan bukan pula dari asmaul khamsah atau isim-isim yang 5. Contoh isim mufrad dengan perubahan secara lafadz. Contohnya, Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Nah, di sini itu kan yang berdiri itu Zaid. Zaid itu kan sendirian, tidak bersama teman-temannya. Jadi Zaidun qaimun itu isim mufrad karena yang berdiri itu Zaid. Zaid itu sendirian alias jomblo. Yang kedua contohnya yaitu Ja'a Zaidun, Zaid datang. Siapa yang datang? Zaid sendirian. Zaid datang sendirian. Nah, itu yang dinamakan isim mufrad. Terus contoh isim mufrad dengan perubahan secara kira-kira atau takdiri. Contohnya, Ja'al fata, seorang pemuda telah datang. Seorang berarti tunggal atau satu. Nah, itu yang dinamakan isim mufrad. Selanjutnya yaitu ciri-ciri isim mufrad. Isim mufrad itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki tanda-tanda berupa tanwin atau alif lam. Apabila lafaz tersebut sudah memiliki tanwin, berarti tidak mungkin ada alif lam yang menyatu dengan tanwin. Ciri-ciri yang kedua, tidak memiliki tanda-tanda dari isim tasniyah maupun isim jamak. Nah, mengenai tanda-tanda isim tasniyah dan isim jamak nanti akan diterangkan oleh selanjutnya. Oke, yang untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis isim mufrad. Isim mufrad dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan kriterianya masing-masing. Yang pertama yaitu berdasarkan huruf di akhir kata atau isim mufrad mu'tal akhir. Isim mufrad mu'tal akhir dibagi menjadi 2. Yang pertama, isim maksur. Apa sih itu isim maksur? Nah, isim maksur adalah
isim yang akhirnya berupa huruf alif serta huruf sebelumnya itu berharokat fathah. Contoh ketika rofa, ja'al fata. Nah, contoh ketika tingkah nasab, ra'aitul fata. Contoh ketika tingkah jazm, marartul fata. Itu adalah isim maksur. Selanjutnya itu isim manqus. Apa itu isim manqus? Isim manqus adalah isim yang akhirnya berupa huruf ya dan huruf sebelumnya itu berharokat kasroh. Contoh ketika tingkah rofa, ja'al qodi. Ketika tingkah nasab, ra'aitul qodi. Ketika tingkah nasab jazm, marartul qodi. Jenis-jenis isim mufrad berdasarkan jenis kelamin dibagi menjadi dua, yaitu isim mufrad mudzakkar dan isim mufrad muannas. Mudzakkar sendiri itu kan artinya laki-laki. Berarti isim mufrad mudzakkar adalah kata benda yang menunjukkan ciri-ciri laki-laki yang berjumlah satu atau tunggal. Contoh, tobibun, dokter laki-laki satu. Mudarrisun, guru laki-laki satu. Itu isim mufrad mudzakkar. Yang kedua isim mufrad muannas. Muannas itu perempuan. Jadi kalian ingat-ingatnya itu muannas itu perempuan. Berarti isim mufrad muannas adalah kata benda yang memiliki ciri perempuan yang berjumlah satu atau tunggal. Contoh, tobibatun, dokter perempuan satu. Mudarrisatun, guru perempuan satu. Selanjutnya berdasarkan tanwin dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama isim mufrad munsharif. Yang kedua isim mufrad ghairu munsharif. Kenapa dikasih munsharif? Karena munsharif itu yang bisa menerima tanwin. Isim mufrad munsharif adalah isim mufrad yang memiliki harokat tanwin di akhir katanya. Seperti contoh Muhammadun, terus Hindun, dan lain sebagainya. Yang kedua isim mufrad ghairu munsharif adalah isim mufrad yang tidak memiliki harokat tanwin di akhir katanya. Contoh Aisyata, Usmana, dan lain sebagainya. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk pengertian isim musanna akan dijelaskan oleh anggota yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari teman-teman mengenai isim tasniyah. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Bayaki, NEM 2220117, kelas PPAB, mata kuliah Nahwu atau Qawaid. Akan menjelaskan tentang isim tasniyah. Apa yang dinamakan isim tasniyah? Isim tasniyah itu ya isim yang memiliki dua makna, artinya dua orang katakanlah. Ma dalla ala unsa atau ma dalla ala snaini bi alifin wa nunin fi akhirih fi halatir raf'i wa ya'in wa nunin fi halatayin nasbi wal jari. Artinya isim yang menunjukkan dua makna. Dialamati alif nun ketika tingkah rofa dan dialamati ya nun ketika tingkah nasab dan jer. Kalau dalam alfiahnya ala hati qauli Imam Ibnu Malik, bil alifir fa'il musanna wakila idza bimut marin mudo fanusila. Artinya di situ pokoknya ketika ada isim yang mempunyai makna dua dan dialamati alif dan nun ketika tingkah rofa dan ya nun ketika tingkah nasab dan jer, itu dinamakan isim tasniyah. Ciri-ciri isim tasniyah. Ciri-ciri isim tasniyah itu ya
lafadz tersebut memiliki tanda-tanda isim tasniyah, yaitu alif tasniyah. Lafadz tersebut tidak memiliki tanda-tanda isim mufrad dan isim jamak, yaitu tanwin dan wawu jamak. Contoh misalkan isim tasniyah yang dialamati alif nun, yaitu ketika tingkah rofa. Contoh jaa as-saidani. Jaa itu fi'il, as-saidani itu fa'iluhu. As-saidani dialamati alif nun yang berada di akhirnya. Berarti ketika contoh nasab berarti ra'aitu as-saidaini, yaitu as-saidaini itu menjadi maf'ul bih dari lafadz ra'aitu, berarti dialamati ya dan nun. Contoh yang ketika tingkah jar, contohnya marartu bisaidaini, dialamati ya nun. Kenapa kok tingkah jar? Karena di situ ada huruf jar ba yang berta'aluk pada lafadz marartu. Lafadz marartu tersebut fi'il dan marartu bisaidaini, ba itu berta'aluk kepada lafadz marartu. As-saidaini itu dijarkan oleh ba, huruf jar tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksanul Amal, NIM 2220140, jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian jamak dan pembagiannya. Jamak adalah kata atau lafadz yang menunjukkan makna lebih dari dua atau banyak. Kemudian pembagian jamak itu ada 3. Yang pertama, jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannats salim, dan jamak taksir. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah lafadz atau kata yang menunjukkan makna laki-laki banyak, yang akhirnya ditandai dengan huruf wawu dan nun ketika tingkah rofa, kemudian huruf ya dan nun ketika tingkah nasab dan jar. Contoh jamak mudzakkar salim tingkah rofa, jaa al-muslimuna. Contoh jamak mudzakkar salim yang tingkah nasab dan jar, marartu bil muslimina. Kemudian jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah lafadz atau kata yang menunjukkan makna perempuan banyak, yang akhirnya ditandai dengan huruf alif dan ta. Contoh ja'at al-muslimatu. Kemudian yang terakhir adalah jamak taksir. Jamak taksir adalah lafadz yang menunjukkan makna banyak yang berubah dari segi mufradnya. Contoh jamak taksir adalah ja'ar rijalu. Ar-rijal adalah jamak, kemudian mufradnya adalah rojulun. Sekian dari saya, dan kemudian akan dilanjut oleh moderator.